Suatu hari di kampus IAIN Bengkulu terdapat kegiatan PMI yang mempersiapkan acara penutupan rekrutmen anggota baru. Seluruh anggota PMI diberikan tugas sesuai porsinya. Ketika semua orang sedang mengerjakan tugasnya, ada salah satu mahasiswa bernama Mawar memperhatikan Melati yang selalu diberikan tugas dan tanggung jawab lebih oleh ketua PMI. Mawar merasa geram karena sebelum ada Melati, Mawarlah yang sering dipercaya oleh ketua PMI untuk memegang tanggung jawab penting. Merasa tergantikan, Mawar tiba-tiba melabrak dan mendorong Melati. Akhirnya perselisihan terjadi di antara mereka berdua dan membuat situasi menjadi ramai dan memanas. Akhirnya anggota PMI yang lain menemui konselor untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Konselor tersebut memerintahkan untuk memanggil Mawar dan Melati yang berselisih agar datang menemui ruangannya. Assalamualaikum Bu. Permisi. Ya, silakan masuk, silakan duduk. Ini tadi kan Ibu dengar ada keributan di ruang PMI. Ada apa sebenarnya? Jadi gini Bu, sebenarnya saya juga tidak tahu apa-apa. Tadi kan saya sedang berberes di ruang PMI. Kemudian Kak Mawar ini datang tiba-tiba melabrak dan memarahi saya. Sebenarnya saya juga tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi Bu. Oh begitu. Jadi tadi tuh saya emosi karena semua kerjaan saya itu diambil oleh Melati. Biasanya kan saya yang kerjain semua. Kalau semuanya dikerjain oleh Melati, jadi saya kerjain apa? Oke, baik. Di sini Bu akan menengahi kalian sekarang. Bisa diceritakan kepada Ibu secara bergantian penjelasan apa yang terjadi tadi. Kalian tidak perlu khawatir karena ketika kalian menceritakan itu hanya kita bertiga saja yang tahu, walaupun sifatnya ada permasalahan pribadi. Nah, Ibu berharap kegiatan layanan ini kita bisa mencapai kondisi atau hubungan yang positif, khususnya kalian berdua yang saat ini ada perselisihan. Nah, sekarang mau tahu permasalahannya apa yang terjadi di antara kalian. Tadi kan saya sedang berberes di ruang PMI karena pekerjaan yang lain itu sudah selesai. Kemudian saya disuruh kakak ketua PMI untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kemudian tiba-tiba Kak Mawar ini datang melabrak dan memarahi saya. Awalnya saya ngomongnya itu baik-baik aja, tapi saya terus ditekan oleh Kak Mawar ini. Kemudian saya yang tidak tahu apa-apa dan hanya diam, dan Kak Mawar ini terus marah-marah pada saya, padahal saya tidak tahu apa-apa gitu Bu. Oh begitu, silakan Mawar bercerita. Biasanya kan tugas PMI itu banyak. Nah, dan rata-rata semua tugasnya itu saya yang kerjain. Sudah 3 tahun saya di anggota PMI ini. Terus kenapa tiba-tiba semua kerjaannya diserahkan semua ke Melati, Bu? Oh begitu, baik. Jadi Ibu sudah mengerti permasalahan apa, tapi Ibu harus memanggil ketua PMI untuk menjelaskan, kan ketua PMI yang memberikan tugas tersebut pada anggotanya. Permisi Bu, tadi Ibu manggil saya. Ya, masuk, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Ya Putri, baru saja Ibu mendengar informasi dari Mawar dan Lati perihal permasalahan yang terjadi di ruang PMI. Ada pemberian tugas di PMI ya. Mawar di sini merasa tugas yang dilakukan oleh Mawar kemudian diberikan kepada Melati. Sedangkan Melati merasa hanya melakukan pemberian tugas yang diberikan oleh ketua PMI. Bagaimana? Baiklah, yang dikatakan dengan Ibu benar. Saya telah memberikan tugas pada Melati. Itu karena Melati itu ada tingkat yang belum sesibuk Mawar. Sedangkan Mawar kan udah kakak tingkat yang lebih tepatnya dia itu sangat sibuk dengan masalah tugasnya yang di dalam sekolah. Nah, jadi semua tugas itu saya berikan kepada Melati agar tidak memberatkan kepada Mawar lagi. Oh begitu, baik. Jadi sekarang Mawar dan Melati sudah tahu kan penjelasan dari ketua PMI tentang pemberian tugas tersebut. Kalau begitu Ibu sudah menemukan titik terang tentang perselisihan yang terjadi di antara kalian berdua. Nah, di sini Ibu lihat permasalahan itu ada kesalahpahaman. Kalau begitu Ibu ada saran untuk Mawar dan Melati.
Untuk Mawar sebagai kakak tingkat agar lebih bisa partisipasi dalam kegiatan PMI sehingga ketua PMI melihat kinerja. Lalu untuk Melati, alangkah baiknya melakukan pekerjaan harus memberitahu dahulu kepada kakak tingkat. Karena bagaimanapun juga dalam PMI adanya delegasi. Nah, selain itu juga Melati harusnya menjalin komunikasi dengan kakak tingkat dan anggota lainnya. Pasti dengan senang hati mereka akan membantu supaya pekerjaan cepat selesai. Nah, gimana perasaannya, lebih enak? Iya Bu, udah lebih enak. Dari Mawar dan Melati melakukan lain ini, masih ada masalah yang ingin diceritakan atau tidak? Nah, berarti untuk saat ini tidak ada perselisihan antara Mawar dan Melati. Nah, sudah bisa berbaikan untuk kalian berdua? Sudah Bu. Jadi kedepannya anggota PMI juga enak karena pembagian tugasnya jelas. Jadi Ibu berharap tidak ada lagi perselisihan lagi baik dari kalian ataupun anggota lainnya. Terima kasih juga. Setelah dilakukan layanan mediasi, Mawar dan Melati saling menjalin kerjasama yang baik ke depannya. Maka kegiatan layanan mediasi oleh konselor dirasa cukup dan mereka dipersilakan kembali menjalankan tugasnya masing-masing.